Menjadi ayah milenial hari ini mempersiapkan generasi 30-40 tahun yang akan datang. Jadi pensikapan ayah hari ini buahnya ya. Anak kita akan menjadi pemimpin ya. Imam. Atau akan menjadi generasi yang tertinggal, termarginalkan. Itu tergantung pada sikap ayah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia penonton PKS TV Jawa Timur, kembali lagi bersama saya Dian Hiristiawan dalam acara podcastnya PKS TV Jawa Timur. Dan hari ini tanggal 12 November bertepatan dengan Hari Ayah Nasional. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat Hari Ayah dulu untuk semua yang hadir di ruangan ini. Ada kru PKS TV Jawa Timur, Mas Wirawan, Mas Aryo, Mas Prapto, dan tentunya pembicara kita pada pagi hari ini ada Bapak Misbahul Huda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Misbah? Sehat, alhamdulillah. Selamat Hari Ayah untuk Pak Misbah. Yang terima kasih. Saya sebut bukan ayah biasa, sebagaimana buku yang telah beliau launching insya Allah. Kemudian yang kedua, ada pemateri kita juga pada hari ini, ada Ibu Lina Aryani. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, sahabat PKS TV Jawa Timur, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber yang insya Allah sudah kompeten di bidangnya. Saya mulai dari Pak Misbah terlebih dahulu ya. Jadi saya mendapat profil beliau, saya cukup tercengang ini Pak. Saya sampaikan terlebih dahulu ini ke teman-teman sahabat PKS TV Jawa Timur. Nama lengkap beliau Bapak Misbahul Huda, lahir di Madiun nggih. 27 Januari 1963. Beliau putra dari almarhum Kiai Haji Dr. Andes Muslih dan Ibunda Siti Fatonah. Riwayat pendidikan beliau di Madiun sampai dengan SMA, kemudian S1 di UGM. Tahun 86 kemudian mengambil MBA di Chicago, Amerika Serikat. Nah, yang membuat saya cukup tercengang ini Pak, yang pertama aktivitas beliau saat ini sebagai komisaris Prima Electric Power Surabaya mulai 2004 sampai dengan saat ini. Kemudian komisaris utama Bogor Media Grafika Bogor 2000 sampai sekarang, dan direktur utama di 4 perusahaan. Masya Allah, ini sosok ayah yang luar biasa saya kira. Dan beliau adalah ayah dari 6 orang anak, ditambah hampir 10 orang cucu. Hampir 10 orang cucu. Pak Misbah, saya jadi penasaran bagaimana jenengan bisa mengatur waktu dengan aktivitas yang begitu luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat PKS yang kami hormati. Mengatur waktu bukan quality life, tetapi bukan quantity tetapi quality time. Ada momentum di mana memang seorang ayah harus hadir ya di hadapan anak dan keluarga. Tidak hanya kehadiran pada aspek ekonomi. Belakangan saya agak risau ketika peran ayah sebagai pahlawan dikerdilkan sebagai pahlawan ekonomi. Bagianmu kulit duit. Kalau lihat profil Bapak itu kan akhirnya direktur di banyak perusahaan ini. Artinya secara ekonomi orang melihat bahwa sukses. Parameter ayah sukses seolah-olah adalah ekonomi. Bukan seperti itu nggih Pak? Tidak begitu. Itu Yes, boleh lah ya. Siapapun keluarga akan bangga manakala adanya sebagai seorang direktur. Tetapi jangan lupa bahwa peran ayah sebagai pahlawan regenerasi. Bukan hanya reproduksi. Ngomong Surabaya orang gawe anak, tetapi mengantarkan anak-anak
menjadi generasi yang ayun dan bacana nabi-nabi. Saya kira visi itu yang harus pada mestinya dimiliki oleh para ayah agar pahlawan itu menjadi lengkap, menjadi paripurna seperti doa yang selalu kita panjatkan. Bapak kan juga sering ngisi materi mungkin di berbagai tempat, kemudian ada buku juga yang sudah dikeluarkan. Jadi sebagai informasi rekan-rekan sahabat PKS TV Jawa Timur, Pak Misbah ini beliau sudah ada 6 buku Pak ya? Ada 6 buku yang dikeluarkan, salah satunya yang berhubungan dengan ayah. Ini saya sampaikan. Bukunya itu judulnya Bukan Sekedar Ayah Biasa. Artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar. Bukan ayah biasa di luar. Jadi saya tersinggung ini. Anak saya selalu tanya, Abi ini nggak pernah pulang gitu. Nggih. Jadi dalam proses kemudian menulis buku, jenengan kemudian banyak berdiskusi, banyak kemudian menyampaikan materi, Pak. Mungkin ada kisah-kisah yang menarik di luar dalam konteks pengasuhan mungkin? Ya, ayah harus adil. Pada momentum di mana anak sangat membutuhkan. Seperti yang tadi mengatakan, ayah nggak pulang-pulang, it's okay lah. Someday memang keteladanan jam subuh, makan, jalan, it's okay. Tetapi ada momentum yang saya kira ini tidak boleh ayah tidak hadir. Kalau sampai terjadi itu, risikonya akan atau korbannya akan cukup banyak dan dalam sekali. Yaitu mohon maaf ketika anak memasuki masa pembangkangan. Masa menjelang akhir balik biasanya. Berarti usia-usia sekitar sekarang ini agak agak muda. Dulu SMP, SMP itu SMA. Sekarang itu SD akhir itu Anak itu biasanya mencek nopol bahasa Surabaya. Mencek nopol. Jadi suka membuli adiknya. Kalau nangis kan lega. Habis itu kakak perempuannya. Habis itu ibunya masak, bicara aja. Dibilangi bisa membantah dia. Dipendeli. Kalau orang tua nggak belajar psikologi anak itu bisa lupa. Nah, kamu kok berani membantah mama itu? Kamu itu anaknya siapa? Lupa anak itu. Artinya fase itu memang fase normal ya Pak? Rata-rata anak ada dalam perkembangan masa pembangkangan. Cuman aksentuasinya yang berbeda-beda. Ada yang soft, ada anak perempuan saya yang kemudian mengidolakan Korea, drakor, K-pop. Ampun deh. Ini Jakarta ditiru Super Junior. Jakarta dicari, ikut ke Korea. Ampun. Saya hampir marah. Kemudian saya ditegur tanda petik oleh guru-guru saya diskusi. Ustaz, Misbah jangan marah. Kalau marah nanti malah akan retak. Itu masih dalam track record aja. Masih track record ini, masih bisa dikendalikan, masih dalam koridor aman. Akhirnya saya luluh dan kemudian tidak jadi marah. Akhirnya anak ini mengidolakan saya. Nah, saya ada punya anak laki-laki juga begitu. Sampai ibunya itu angkat tangan, dimarahi, penduli, dimarahi dia pakai motor, minggat, pulang-pulang isya. Motor itu tidak karu-karuan. Ibu angkat tangan, angkat tangan. Anakmu bernono gitu. Anakmu. Artinya harus turun tangan. Tapi jangan lupa, ketika seperti situasi sudah seperti ini, nggak mudah lo masuk ke dunia anak. Tidak mudah. Ketika ada tiba-tiba dekat, ada dicurigai. Lalu bapak tiba-tiba bukan sama saya. Nah, ini harus dicari passion anak sekalian dia. Ketika dia punya passionnya apa? Ternyata dia suka bongkar pasang motor itu tidak karu-karuan. Saya ajak kemudian lihat pameran motor. Matanya berbinar-binar. Mobil berdialog. Tidak saya perlakuan seperti anak kecil, seperti teman dewasa. Ada anaknya kecil SMP. Udah membanggakan. Setiap ada begitu, ajak begitu. 4 bulan selesai. 4 bulan selesai. Anak yang kemudian biasa naik motor keluar, nggak pernah keluar. Jadi saya bingung, nak, kamu nggak pernah keluar sekarang. Kau berantem di luar ya? Enggak apa. Kok nggak pernah keluar? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Apa pengen tahu aja? Ternyata jawabannya Mas, sepele. Sudah diajak abah katanya. Ya, karena sudah diajak abah. Kamu ngomong segitu lama itu ternyata satu. Butuh perhatian dari orang tua, terutama ayah. Ini sejuta cerita. Bagaimana nanti akan melengkapi banyak
ayah yang gagal mensikapi ini. Pulang tidak hadir dengan kearifan, keayahan, kepahlawanan, tetapi mungkin pulang kondisi capek pekerjaan, memukul anaknya, terus mengulangi, ya, sampai si anak punya anak lagi, dia punya anak punya cucu, kan akan sembuh. Baik. Belum cerita uangnya, sampai si anak itu ngomong begini, sampai rela, sampai mati, saya tidak akan ridho sama ayah. Ini anak baru lulusan UGM, S2-nya ITB, dosen. Sampai sebegitunya. Anak kebanggaan Barat ngomong seperti itu, sakit. Iya. Baik. Gara-gara apa? Ketika dia minta PlayStation nggak dibelikan, dia main di luar di rental itu, maghrib nggak pulang-pulang, dicari temu di situ, belum sholat maghrib, dimasukkan bak mandi. Baik, terima kasih Pak Buta. Nggih, sahabat PKS TV Jawa Timur. Ini ada satu hal yang menarik yang saya kira perlu untuk kita garis bawahi, bahwa satu, kalau kita punya anak itu ada fase-fasenya, Pak. Ada fase-fasenya dan akan ada fase pembangkangan. Ya kan, fase di mana kemudian mereka akan dalam tanda kutip sering seolah-olah kemudian melawan siapa saja yang ada di rumah. Adiknya kemudian digudoi sampai nangis, ganti adiknya yang lain, orang tuanya, ya. Dan kita harus bisa menempatkan pada porsi yang pas, ya. Terutama ayah nih, saya juga ini, kalau pulang kerja kondisi capek, mungkin ada masalah, ada ini, kemudian nyampe di rumah, anaknya kemudian berantakin rumah. Nah, ini yang kemudian harus dihati-hati, karena kalau misalkan kita salah, ya, sekali lagi kalau kemudian nanti kita salah dalam menyikapi seperti yang disampaikan Pak Misbah tadi, korbannya terlalu dalam, ternyata recovery-nya terlalu lama, dan kita harus bisa jadi seorang ayah yang memang pas nih, Pak Misbah. Kalau Ibu Lina sendiri pernah ada cerita terkait dengan bagaimana pengasuhan anak, ngoten? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa sahabat PKS dulu, Mas Rian, alhamdulillah, dan juga menyampaikan selamat Hari Ayah kepada para ayah, khususnya di Jawa Timur dan semua para ayah yang ada di Indonesia. Dan ini momen yang sangat baik untuk kembali mengingatkan peran ayah dalam keluarga. Dan juga yang saya hormati Pak Misbah, Ustadz Misbah, Matur nuwun, Mas Dian Heri. Sebelumnya kenalan dulu aja Mas Dian ya. Saya ini tugasnya jadi Ketua BPKK, Ustadz Misbah, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Dan alhamdulillah saya juga didampingi Mas Dian, Pak Dian Heri, Ketua Bidang Kepemudaan. Nah, di PKS itu sangat peduli terhadap penguatan keluarga, dan disinilah ayah itu harus hadir. Dan tadi sudah disampaikan bahwa hadirnya ayah itu memberikan makna yang sangat luar biasa bagi regenerasi. Maka tadi saya sepakat Ustadz Misbah. Jadi dengan menyebut ayah tidak hanya pahlawan ekonomi, tapi juga pahlawan dalam regenerasi. Nah begitu dalam pengasuhan keluarga. Jadi kalau kita lihat banyak kisah-kisah yang tadi juga sudah disampaikan. Jadi anak itu kadang kehilangan sosok ayahnya karena ayah hadir hanya sebagai tadi pahlawan ekonomi, butuhmu apa tak cukup gitu. Tapi ketika anak menghadapi sulitnya hal mungkin di sekolah, sulitnya dia dengan bercerita, ayah itu kadang nggak hadir gitu. Nah inilah yang kemudian kita angkat di momen Hari Ayah 12 November 2021 ini. Kami di bidang perempuan dan ketahanan keluarga itu mengangkat satu tema, ayahku pahlawanku, sejuta cinta untuk ayah. Jadi untuk mengembalikan peran ayah itu dalam menghadirkan peradaban yang itu nanti dimulai dari hadirnya generasi-generasi yang hebat begitu. Nah, makanya ini kita mengajak semua elemen, termasuk juga kita yang ada di bidang perempuan. Dan di bidang perempuan itu ada satu kegiatan Ustadz Misbah, jadi kegiatan itu namanya Rumah Keluarga Indonesia. Dia adalah program, dan di antara satu kegiatannya itu bagaimana kita mencetak, membentuk, namanya itu adalah keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis. Dan di antara bentuk kegiatan-kegiatannya nanti ke depan kita juga ingin ada sekolah ayah. Dan saya berharap, karena saya sudah lama nanti bisa membantu
Jadi kita akan membersamai juga, tidak hanya selama ini bahwa kita bersama para bunda, ya, ada kaitannya sekolah, bagaimana cara untuk mendidik anak, ya, cara bagaimana juga untuk menghadapi anak juga tadi ada fase-fasenya. Nah ini agar ayah juga hadir, ya, dalam pengasuhan, ya, yang itu tentunya ada kerjasama, ya, antara ayah dan bunda. Sangat setuju sekali kepada sekolah ayah. Sekolah ayah. Karena selama ini kan yang dilihat sekolah ibu. S2, S3. Terus pinter kan? Tapi kan nggak pernah ada mata kuliah dan kewajiban sekolah. Tiba-tiba jadi ayah. Tanpa sengaja. Lalu tidak mempunyai, mohon maaf, kompetensi, ilmu, kesabaran dalam pengasuhan, pendidikan. Saya siap kita membantu sekolah. Alhamdulillah. Itu lagi Mas Dian, yang disampaikan tadi bukan jeritan, ya, bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Bukan itu, bukan protes. Curhat seorang ibu kepada ayah, bukan. Ini Al-Quran. Jadi kalau ini tidak kemudian melahirkan peradaban, mulai dari keluarga, ya ini. Ibu Sarah dari Ummul Qura, ya, penelitian di S2-nya mencari pola pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Kan banyak kisah ketika Al-Quran. Dicari dialog-dialog dalam keluarga. Ternyata ada 17 dialog antara orang tua dengan anaknya. Yang menarik 14 itu ayah dengan anak. Hanya ada 2, ibu dengan anak. Satunya tidak terdefinisikan. Habil, Adam, ya, mendamaikan kasus Kabil dan Habil. Ayah Nuh terhadap Kan'an, Lut kepada anaknya, ya, dan istrinya. Kemudian Ayub kepada anak-anaknya, Luqman Al-Hakim, Ibrahim kepada Ismail, dan lain-lain. Ayah. Nah, harusnya ayah lebih banyak dominan pada pengasuhan dan pendidikan, bukan ibu. Boleh berbagi pada ibu, tapi berbagi peran, bukan tanggung jawab. Tanggung jawab tetap ayah. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulid mengatakan, jika terjadi lost generation, ya, yang diwakilkan oleh Mas Menteri, gara-gara, ya, pandemi yang konon terjadi defisit kurikulum sampai 40%, ini yang paling bertanggung jawab adalah ayah. Kenapa seorang anak dalam Islam dinasabkan kepada ayah? Fulan bin ayah, fulanah binti ayah, itu bukan gratisan. Itu menunjukkan kepada siapa Allah kelak meminta pertanggungjawaban. Ini bin Soko, ya, itu ayah yang ditanya. Jadi bukan ibu, bukan guru, bukan suster atau pembantu. Jadi apa yang disampaikan Bu Lina tadi, Al-Quran yang berbicara. Jadi luar biasa Pak Misbah, Bu Lina, apa yang beliau sampaikan. Jadi ini akhirnya kemudian membuka mata kami semua, kita semua para sahabat PKS TV Jawa Timur, bahwa ya yang namanya pendidikan, pengasuhan, tanggung jawab utama ada di ayah. Tanggung jawab, saya jadi ingat ada materi yang mungkin biasa disampaikan di umum itu. Ibu itu madrasah pertama bagi Ananda, tapi ayah itu kepala sekolahnya. Yang kedua itu karena ayah itu kepala madrasahnya. Bapak yang di, sehingga saat kemudian anak itu dinasabkan ke orang tuanya, ke ayahnya, itu bukan sesuatu yang gratisan sebagaimana disampaikan oleh Pak Misbah tadi. Pak Misbah, Bu Lina, ini kan sekarang era-era teman-teman milenial, teman-teman Gen Z yang mereka kemudian luar biasa dengan teknologi. Kemudian ada fenomena juga banyak ayah yang mereka bekerja jauh mungkin dari keluarganya, karena tuntutan mungkin anak istri ada di Surabaya tapi kerjanya di Jakarta, sehingga pulang mungkin 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Nah, menghadapi fenomena yang seperti itu mungkin Pak Misbah, kira-kira kami terutama sebagai ayah-ayah muda menyikapi seperti itu seperti apa Pak, supaya itu tadi jangan sampai kemudian pengasuhan sampai kemudian loss, diserahkan semuanya kemudian ke ibu. Terus Pak Misbah. Ya, itulah pentingnya sinergi ayah ibu kadang-kadang dengan guru. Itu harus dibangun untuk pengawasan Ananda. Terkait dengan teknologi tadi, memang tidak mungkin sekarang itu menjauhkan
tidak lagi bisa yang perlu dibangun adalah imunitas, bukan sterilitas. Maksudnya nggak mungkin anak bisa jauh dari terpisah dari gadget. Yang mungkin adalah imunitas. Dia harus mampu diberi amanah, memanfaatkan ini untuk keperluan yang edukatif dan produktif, bukan untuk yang konsumtif dan rekreatif. Rambu-rambu itu sudah saya bangun di rumah, dan memang sekali lagi ayah bunda harus melakukan pengawasan. Adapun yang berjarak jauh, sesungguhnya ini juga bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi, apalagi secara murah meriah, bahkan gratis kira-kira begitu. Nah, kembali bahwa ayah memberikan rambu-rambu, boleh dan tidak boleh, tapi pengawalan di detailnya itu kembali kadang-kadang memang ibu yang harus mengawal rambu-rambu, atau kalau oleh kepala sekolah tadi kepala sekolah itu mengawal detailnya. Ketika kemudian terjadi penyimpangan yang agak serius, memang situ ayah. Kalau Bu Lina sendiri selama ini pembagian tugasnya misalkan dengan ayah itu seperti apa, Bu Lina? Begini Mas Yandari. Jadi ketika kita dalam keluarga itu ada komponen atau unsur idealnya kan, ada ayah, ibu, ada anak. Jadi kalau di situ bahwa masing-masing itu punya peran, dan peran itu yang pertama itu juga harus difahamkan tadi yang disampaikan Ustaz Misbah itu, bahwa harus ono ilmunya, kudu ilmu gitu kan ya. Makanya kita juga di bidang BPKK melalui Rumah Keluarga Indonesia itu memberikan juga kesempatan untuk ada sekolah parenting, ada juga pembekalan untuk sahabat anak, nanti mungkin bekerja sama baru dengan bidang kepemudaan. Ada konsultan keluarga juga? Ada, betul. Saya juga membantu di tim konsultan keluarga. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa dengan kemajuan teknologi itu harusnya dimanfaatkan untuk lebih menunjang bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang semakin harmonis. Dan itu kuncinya ketika para orang tua, ibu dan ayah itu memahami posisinya. Dan memang ketika kita juga pernah ada klien itu juga nih, itu karena tadi kadang para ayah itu menjadikan sing jenenge ngasuh anak itu tanggung jawabmu, Bu. Nah, itu kadang masih sering begitu. Iya, banyak yang kayak gitu. Kesel golek duit. Aduh. Nah, itu yang harus sama-sama kita ingatkan. Insyaallah ini di momen, dan tadi sudah disampaikan Ustadz Misbah bahwa ini adalah tanggung jawab tidak hanya diberikan oleh morotuwo, titip anakku karo putuku gitu, tapi ini tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sama tak titipi ini gitu ya, anak-anak dan lain sebagainya, itu adalah amanah gitu kan, dijaga dengan baik. Sehingga kalau menurut saya bahwa kemajuan teknologi itu harus dimanfaatkan, bahwa bagaimana seorang ayah itu berusaha mendekatkan dengan anak-anaknya, karena itu penting. Dan tadi saya juga sepakat ya, jadi waktu yang berkualitas itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena memang banyak masalah, banyak kasus itu ketika ayah itu tidak pernah hadir. Padahal apalagi untuk anak laki-laki, sosok itu keteladanan. Makanya tadi saya juga menulis singkat pagi hari ini tentang bagaimana keteladanan dalam keluarga itu harus ada pada diri ayah. Nah, tadi contoh itu harus ada, melekat. Jangan tadi sing delengir bapake pas wayahe memberikan hukuman gitu. Nah, makanya ini juga kita juga pernah ada yang diskusi klien dan seterusnya. Itu juga ketika kemudian tipe ayah itu ayah yang bisa mendekat dengan anak, bisa merangkul, tadi sudah dicontohkan oleh beliau. Ketika anak melakukan kesalahan, itu jangan serta-merta dihukum, tapi dirangkul. Jadi dirangkul, diberikan porsi sesuai mana yang memang itu harus menjadi pelajaran baginya. Begitu. Apalagi anak-anak yang masa yang ada masa pembangkangan, itu banyak kasus, dan itu terjadi pada anak laki-laki. Jadi itu banyak anak saya nggak bisa dimarahi. Kasus, betul. Tidak bisa dimarahi. Ya, saya berdiskusi beberapa itu ketika anak tadi masa dia balik. Nah, itu. Jadi ada yang memang bentuknya sangat ekspresi itu ekstrim bentuk pembangkangannya. Tapi ada yang kemudian juga sudah biasa, tapi ada yang sangat sampai parah.
Tapi makanya itu bahwa yang kita menjadikan namanya orang tua itu kan juga harus belajar, karena belajarnya dari jadi itu pendidikannya anak atau kejadian yang dialami terhadap anak. Begitu maksud intinya, pokoknya timnya harus kuat ya. Timnya harus kuat. Jadi ayah ibu itu harus saling melengkapi. Saling melengkapi begitu. Satu kisah lagi persis pemanfaatan teknologi. Siap. Anak laki-laki, dulunya betul anak saya itu dari jauh-jauh contoh ya. Tiba-tiba di gadgetnya ini dibuka. Nah, ketika buka umumnya juga punya cara ya. Kalau ada kan main game, nak pinjam handphonemu. Kamu tahu game itu ada bagus game ya. Main game, anak ketiduran langsung dia buka. Ternyata ada omongan jorok lawan jenis dengan teman sebagainya. Mantap begitu. Pulang sekolah sore-sore nggak saya marah, masuk kamar, cek laptop saya, anak bermasalah nggak pernah marah itu kedengaran kakaknya di kamar itu orang lain. Langsung saya peluk dengan ibunya, nah kamu kok ngomong begini sih? Berarti kamu belum bisa mengemban amanah tentang gadget ini. Ingat gadget ini hadiah loh ya, ini amanah. Ketika untuk yang macam-macam berarti kamu belum bisa mengemban amanah. Gimana? Kalau tak panjang gitu ya sampai nangis merabak begitu, oke, nggak apa-apa. Karena kamu belum bisa mengemban amanah, gimana kalau disimpan dulu oleh ibu? Jangan mau dirampas. Padahal disimpan sama dirampas kan sama saja. Sama saja. Caranya itu Seminggu 2 minggu. Nanti kalau kamu sudah siap mengemban amanah, kita lagi tidak apa-apa. 2 hari tidak apa-apa. Asal kamu siap mengemban amanah. Ya, di sekolah saya minta dipisahkan bangkunya. Oke, 2 minggu diminta lagi dikasihkan. Tapi kita tidak langsung percaya. Dibawa, ganti kita sinergi dengan guru. Ini anak saya kemarin pernah ada masalah. Tolong ada rahasia mendadak. Kita jangan minta. Betul rahasia mendadak, cek handphone anak saya, gimana Ustaz? Aman? Alhamdulillah aman. Jadi anak sekarang, apalagi nggak bisa di Telkom saya diundang gara-gara anak-anak milenial sekarang ini para manajer senior itu pusing. Kayak so disenangi, gajinya tinggi kok dimarahi, keluar dia. Mintanya dipuji, dihargai, diapresiasi. Lalu ada survei, berapa kali kamu minta dipuji? 60% minta dipuji sekali sehari, 35% minta dipuji 2 kali sehari. Agak kerja manajer memuji kamu. Itu survei. Oke. Kalau kita orang tua masih gaya lama, tidak pernah ikut sekolahnya. Harus kita itu juga harus ikut gitu. Model lama 30 tahun yang lalu cara pukul anak dikembang, dipukul pakai baki ya, dilebek ya. Kalau zaman dulu kan semakin anak jadi baik ya, tapi sekarang nggak bisa. 30 tahun yang lalu untuk mendidik anak sekarang agar anak kita tahan menghadapi tantangan 30 tahun yang akan datang, apa yang relevan. Oke, terima kasih Bu Nina, Pak Misbah. Ini menarik teman-teman sahabat PKS. Jadi pengasuhan anak 20-30 tahun yang lalu tidak bisa disamakan dengan sekarang. Kondisinya bisa jadi sudah tidak relevan. Sehingga tadi yang disampaikan Bu Nina, kita harus ngilmu. Kita harus coba untuk kemudian mencari ilmu bagaimana cara mengasuh. Bagaimana supaya kemudian bisa sesuai. Dan tadi disampaikan Bu Lina, di BPKK itu ada sekolah ayah insya Allah nanti ke depan akan di launching ya untuk para ayah. Mas Wirawan melu ya. Saya juga nanti mau ikut ini ya. Jadi teman-teman kita bisa kemudian nanti belajar, dan ini nanti salah satu bentuk bukti konkret dari BPKK PKS Jawa Timur ya, untuk keluarga Indonesia terutama para ayah, sesuai dengan tema pada hari ini, sejuta cinta dan harap untuk ayah. Karena ternyata harapan untuk ayah itu luar biasa besar, luar biasa. Kalau sampai kemudian salah ya, ayahnya kemudian gagal dalam mengemban amanah sebagai seorang ayah, maka tadi sebagai yang disampaikan ternyata luar biasa fatal akibatnya. Ada yang protes lagi. Oh, ada yang protes. Terus apa ibu itu kurang cerewetnya? Oh enggak, sudah kelebihan. Lagi. Ibu itu udah cerewet. Oke. Anaknya. Apalagi anaknya. Suami mertua sia-sia semua. Kalau ibu yang cerewet nggak apa-apa, Pak. Kalau sebenarnya ibu, kenapa ayah yang Al-Quran suruh banyak bicara? Mohon maaf, bukan mendiskreditkan ibu. Cerewetnya ibu itu tidak ada wibawanya di depan anak-anaknya. Mohon maaf. Coba dirasakan, ibu bangunkan subuh, ya. Anak sudah duduk, emaknya pergi geblak lagi. Datang dia subuh ya. Duduk, emaknya pergi geblak lagi. Kalau sudah begitu, istri saya, anak.
Kalau ayah datang, ya sudah pakai peci, enggak tren, suaranya ngebas, harus mana? Antara apa? Satu, suaranya berkarisma, berwibawa, kedua, tidak menyuruh, tapi mengajak. Ayo antara apa? Atau boleh mobil boleh, langsung bangun berangkat. Gak usah jauh-jauh lah, kita aja masih waktu kecil, disuruh ibu ya disuruh mandi loh, gak bukan. Nah, Pak toko bulu sepeda motor semua, sepeda motor bapak tuh beli apalagi bapaknya, apalagi saudaranya. Nah, masalahnya sekarang ini kata Ibu Sarah ada fenomena ayah bisu. Oh ya bisu, seperti apa itu? Ayah malas ngomong kepada anak, dilapori sama bunda, Pak, anaknya bermasalah, berantem di sekolah, diancam nggak naik kelas. Apa kata bapak? Terus urusanmu, nggak boleh duit. Ini yang harus ikut sekolahnya. Yang kedua, ini tidak hanya di Indonesia juga Pak, ada Bu Edi Desman ya. Jadi ada fenomena Indonesian is the fatherless country, urutan ketiga. Indonesia negara tanpa ayah. Bukan banyak jandanya Mas, tapi ayah ada, ayah tiada. Ayah hadir pulang secara fisik, tetapi tidak hadir secara emosional dan spiritual, ya, sebagai pahlawan, ya, emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup terhadap anak-anak. Itu persoalannya saya. Berarti kalau melihat berbagai fenomena tadi, Pak Misbah, kalau kemudian ada ada ungkapan ayah tangguh, ayah pahlawanku. Nah, seperti apa supaya kemudian kami sebagai para ayah, sahabat-sahabat PKS terutama yang ayah-ayah ini bisa menjadi ayah yang tangguh dan ayah pahlawan bagi anak-anaknya? Iya, saya kira sebelum pertanyaan actionnya adalah yang pertama harus ilmu tadi. Saya suka dengan bahasa Bulimah. Ilmu dalam bahasa pesantren itu ilmu yang sudah terinternalisasi. Ilmu yang sudah makanya buku ayah yang saya tulis itu bukan buku teori, tapi buku bagaimana pengalaman kami membesarkan 6 anak. Dengan segala kelebihan kekurangannya pun saya tulis. Ya, sampai 6 anak juga ikut menulis. Jadi itu kita pengalaman, dan saya suka sekolah itu memang harus based on pengalaman. Teori based on pengalaman bagaimana pengasuhan di Rabu Direktif. Oke, baru setelah ilmunya ada, ya baru kita harus menjadi ayah yang hadir, terutama di masa-masa momentum satu pembangkangan, ya, kedua menemukan potensi passion anak, ya ini penting. Apa? Kemudian mengarahkan misi anak. Kapan waktunya memeluk, menimbang anak, tetapi kapan ada waktunya mengusir anak. Ada dulu mak itu yang anaknya kuliah di Jogja itu nggak berani melepas, gak tega katanya. Konsultasi sama saya, Bu, kalau online aku toko itu itu kan harus, sampai di buku itu saya tulis, emak sama papa itu satunya raja dan ratu tiga. Kapan harus tegas, kapan harus memeluk, ya, memuji, tapi kapan saatnya harus mengusir. Saya ada punya cerita sedikit, ya. Memang itu pemain ayah itu pahlawan itu memang luar biasa, mulai dari A sampai Z. Saya bisa seperti ini karena diusir oleh ayah. Bukan karena kejahatan, kejelekan, ya. Saya lulus baru 2 minggu. Waktu keluar terlalu berani, mungkin waktu nekat lah. Lulus SMA? Lulus kuliah. Habis sudah 2 minggu minta kawin saya, Mas. Minta kawin. Nganggur, lalu diusir oleh ayah. Nah, kamu sudah keluarga, kamu sarjana. Bukan orang tua nggak suka kamu di rumah. Siapa sih yang orang tua nggak suka kamu anaknya di rumah? Suka. Tapi kalau kamu di rumah, kamu nggak dewasa dan kamu nggak pernah mandi. Sekarang pergi dari rumah. Itu pelajaran waktu itu padat begitu. Kira-kira bulan madu kok diusir, saya nggak ngerti kan. Tetapi hari ini itu pelajaran paling mahal dari almarhum ayah saya, diusir. Kalau tidak diusir, mungkin saya tidak jadi seperti ini. Dan diusir yang dulu Bu, zaman kuliah kan koyo apa jenis gengsinya itu Mas Wirawan, elektro UGM minta ya kerja. Baru diusir Pak Lawan, saya harus buku. Mulai dari nol saya kerjakan, dari teknisi, gaji UMR, PNN atap, belusuan saya kerjakan.
itu yang membuat saya menjadi kuat karir dari bawah ya. Jadi direktur utama di beberapa perusahaan. Masya Allah, luar biasa. Di Mesir. Tapi ada poin penting ada saatnya diusir. Kalau tadi di awal tadi beliau menyampaikan ada fase-fase pembangkangan yang hati-hati ya. Jangan sampai pas waktu pembangkangan malah diusir. Ya, artinya kan berarti dari pola itu sahabat PKS TV kita kemudian bisa melihat bahwa ada fase-fase di mana kemudian kita harus memperlakukan mereka itu dengan sesuai. Ada saatnya kemudian kita merangkul, ada saatnya kemudian kita berusaha untuk mungkin nyeneni mereka, marahi mereka, bahkan ada fase di mana bisa jadi kita melepas supaya kemudian nanti mereka bisa menjadi lebih banyak kuat. pengelompokan Mas Dian, saya suka dengan pelamaan Khalifah Ali Bulinan yang 017 tahun pertama sebagai ratu raja, 7 sampai sebagai tawanan, ya harus agak ada tawan yang mendiam ide Mas Dian, tapi tahun 7 tahun yang berikutnya sebagai sahabat. Baik, ini tadi bicara banyak tentang anak-anak yang kita sudah mulai beranjak dewasa, perkuliahan dan sebagainya. Nah, sekarang ini Bu Lina sedang ramai ini. Saya coba diskusi dikit tentang RUU TPKS. Ada RUU TPKS, kemudian ada juga Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang sampai kemarin tanggal 11 November Permendikbud itu karena rame ya, di media rame. Bahkan MUI melalui istimewa ulamanya tanggal 11 November kemarin merekomendasikan untuk Permendikbud itu dicabut. Nah, Bu Lina sendiri, saya ingin tahu sikap dari, karena ini kan berhubungan dengan keluarga berhubungan dengan anak, berhubungan dengan pengasuhan. Yang saya baca banyak orang tua yang akhirnya kemudian resah terkait dengan RUU tersebut dan juga Permendikbud. Dari PKS sendiri, Bu Lina, sikapnya seperti apa terkait dengan RUU tersebut? Ya, baik, terima kasih Mas Dian, Ustaz Misbah. Jadi bahwa dalam tugas untuk membentuk generasi yang baik itu tadi sudah disampaikan peran dari keluarga seperti apa, peran dari sosok ibu, peran dari ayah, sampai juga ada fase-fase ketika orang tua harus bersiap ketika anak itu dilatih mandiri, begitu kan ya. Jadi kalau saya sih membahasakannya itu kadang ya kayak layang-layang, kadang dicone, kadang ditarik, begitu ya. Dan itu harus juga kerjasama antara ayah dan ibu, karena faktor itu menjadi sangat penting, termasuk ketika anak-anak itu masuk usia milenial dan lain sebagainya. Dan contoh yang tadi di masyarakat, yaitu yang juga terjadi bahaya-bahaya yang kadang itu ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Nah, ketika kemudian negara berusaha hadir dalam memberikan sebuah aturan, begitu, kita juga masyarakat itu kan berharap undang-undang itu akan memberikan aturan yang hadirnya itu memberikan penguatan terhadap elemen-elemen dalam keluarga itu. Nah, harapan kita kan begitu. Tapi ternyata ketika kita membuka dari RUU tindak pidana kekerasan seksual yang itu sebelumnya bernama RUU penghapusan kekerasan seksual gitu ya. Waktu itu dia tidak berhasil digedok, ternyata dirubah dengan nama yang berbeda. Tapi isinya sama. Isinya relatif di sama. Di situ masih ada celah-celah yang bisa menimbulkan bentuk kejahatan yang baru, gitu. Karena ternyata di situ tidak menyebutkan bagaimana ketika kemudian ada kejahatan seksual itu yang dilakukan ketika si pelaku itu suka sama suka. Nah, padahal itu kan bahaya. Nah, artinya berarti yang diatur dan dilarang dalam tanda kutip dalam RUU tersebut hanya kalau ada tindak kekerasan yang satu tidak suka, yang satu suka. Begitu. Kalau sama-sama suka, dilegalkan di sana. Itu kan bahaya sekali. Sedangkan negara kita menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi, menjadikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu juga menjadikan prinsip dalam kehidupan bernegara. Dan di situ undang-undang itu juga ada nilai-nilai norma kemanusiaan, norma agama yang
tidak diperhatikan, termasuk hal yang menyebut ketika itu dalam ikatan di luar perkawinan gitu kan. Nah itu makanya kami di PKS dan alhamdulillah di anggota legislatif kita menika Pak Ustadz Misbah itu sedang berjuang gitu gitu untuk menuntut agar ada penyempurnaan gitu, dalam rancangan undang-undang ini, karena bahwa kalau itu tidak dilakukan itu malah akan menimbulkan tadi bahaya-bahaya yang celah-celah yang itu bisa menimbulkan bentuk kejahatan seksual. Dan konten-konten itu yang sedang diperjuangkan, mohon dukungan dari masyarakat, dan PKS itu sangat konsen tadinya terhadap bagaimana menjaga keluarga, menjaga generasi, menjaga itu yang juga perlu kita sampaikan kepada sahabat PKS ini perjuangan sampai tadi kita sampaikan. Jadi ada bidang yang membidani tentang keluarga, ketahanan keluarga, dan juga perhatiannya kepada fokus kerjanya itu di keluarga, perempuan dan anak. Nah ini kita juga akan tadi baru menggandeng juga para ayah nantinya begitu. Nah itulah Mas Dia, nanti perlu kita juga mendapatkan dukungan dari para masyarakat, dan alhamdulillah yang berkaitan dengan Permendikbudristek ya di yang nomor 30 itu MUI juga sudah menyampaikan ke pemerintah untuk dicabut, karena itu juga mengandung muatan yang sama gitu ya, yang disebut ketika ada sebuah kejahatan atau hubungan lawan jenisnya berdasarkan seksual konsen, jadi persetujuan seksual itu kemudian tidak kena delik gitu kan ya. Nah, tidak kena delik. Nah, itu kan membahayakan gitu kan ya. Nah, kita juga berharap bahwa nanti hadirnya negara dalam undang-undang itu juga 3 poin ya, yang di situ kan juga kemarin yang kita dapatkan itu disampaikan bahwa poin itu ada poin yang berkaitan dengan upaya pencegahan ya. Pencegahan terkait dengan bahaya-bahayanya kejahatan seksual. Nah, itu dimulai dari keluarga, institusi dari yang berkaitan, bersangkutan ya, organisasi perempuan, organisasi massa dan seterusnya. Kemudian bahwa di undang-undang itu juga hadir memberikan porsi tindak pidana yang tepat ya bagi para pelaku. Ya. Yang ketiga, dia akan juga hadir untuk memberikan perlindungan ya, perlindungan gitu ya, membersamai para korban yang itu juga itu berkaitan dengan psikis ya. Kemarin ketika di suatu forum saya ceritakan Mas Dian, kebetulan saya ini juga kerjanya di klinik gitu ya. Banyak, mungkin itu salah satu nih dari kejadian yang ya kita sendiri para ibu itu ya bahasanya Jawa itu sempat koplok, sempat itu nih. Jadi ada pasien tiba-tiba datang, anak masih SMA dari masa pandemi kemarin begitu nih. Daftar itu bilang kondisi sakit perut dan lain sebagainya. Kemudian dicek, yang ngecek kaget, anak itu sudah pembukaan. Ibunya pingsan dari situ. Nah, itu nggak kelihatan. Jadi anak itu hamil. Nah, jadi upaya-upaya untuk menjaga generasi, menjaga keluarga, karena tadi nanti bahwa para orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya, terkait dengan pola pengasuhannya, pendidikannya itu, bahwa hadirnya keluarga yang dia said, baik gitu ya, keluarga yang senantiasa dia tangguh kuat itu adalah dari keluarga, dari masyarakat, dan juga negara diharapkan hadir itu dengan memberikan aturan yang pas gitu ya, aturan yang sesuai. Salam. Terima kasih Bu Lina. Sebagai jemaah monggo kami satu di antara sekian banyak bukti bahwa undang-undang kita itu hadir ya, tidak dengan spirit agama tetapi spiritnya hak asasi manusia. Ya. Itu pertanda bahwa agama Tuhan itu hadir tekstual di Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tapi realnya enggak. Tuhan hanya hadir, Allah hanya hadir di masjid dan di musola, tetapi tidak hadir ketika penyusunan undang-undang peraturan menteri. Saya kira ini masyarakat harus sapa PKS lah. Siap. Untuk mengawal jenis-jenis yang semacam ini. Ayo kita lihat siapa yang punya bicara. Iya. Ya kan teman-teman yang masih mempunyai concern kepada persoalan-persoalan semacam.
baik. Jadi sahabat PKS ini satu poin yang menarik ya, yang disampaikan oleh Bu Lina dan Pak Misbah tadi. Jadi RUU TPKS yang saat ini kemudian sedang dibahas, ada juga Permendikbud yang kemudian sudah dikeluarkan bicara terkait dengan ya mirip-mirip ya tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi ada satu frasa yang kemudian memang justru kemudian bisa jadi bumerang, karena tindak pidana kekerasan seksual yang kemudian dimasukkan di poin-poin baik itu Permendikbud maupun RUU itu adalah kekerasan yang dengan tanpa persetujuan korban ya. Jadi artinya kalau kemudian ada persetujuan itu nggak masuk di sana. Ini kemudian yang dianggap sebagai sebuah celah yang luar biasa dari kami di Partai Keadilan Sejahtera. Ya, jangan sampai kemudian hal ini digolkan yang akhirnya kemudian jadi celah sehingga nanti ini bisa menjadi sesuatu yang merebak di mana-mana. Nah, ini kembali kemudian membuktikan bahwa PKS kami selalu berusaha hadir untuk masyarakat Indonesia, kami berusaha hadir untuk rakyat Indonesia, kami berusaha hadir untuk generasi-generasi muda, supaya kemudian kami semua yaitu benar-benar bisa bergerak sesuai dengan norma-norma yang berlaku sebagaimana cita-cita founding father bangsa ini. Pancasila, kemudian agama itu sudah memberikan guidance di sana. Nah, jangan sampai kemudian aturan yang ada tekstualnya begitu. Justru kemudian nah ini yang kemudian harus jadi concern kita bersama, harus dikawal dan mohon dukungan dari sahabat PKS kalian supaya ini kemudian banyak yang menyuarakan. Kadang seperti itu ya Pak, nunggu banyak yang menyuarakan, banyak yang kemudian teriak-teriak ya, kita nggak berharap seperti itu ya. Akhirnya kemudian baru ada perubahan di sana. Baik sahabat setia PKS Jawa Timur, tidak terasa saya biasanya kalau podcast itu 30 menit sudah selesai Pak. Ini tadi udah lebih. Artinya masih terus menarik. Masih sangat menarik. Tapi ya ada batasan waktu yang mungkin juga ke depan kita insya Allah akan coba diskusi dengan lebih detail kembali, mungkin dengan masalah yang spesifik terkait dengan pengasuhan anak. Pak Misbah, Bu Lina, Pak Misbah, terutama terkait dengan perbincangan kita tadi, barangkali mungkin ada pesan yang jenengan sampaikan kepada kami, terutama para ayah, saya juga, kemudian kepada teman-teman, terutama ya ayah-ayah yang masih muda, yang mereka butuh banyak belajar. Kira-kira apa Pak yang mungkin bisa jenengan sampaikan ke kami untuk bisa jadi pembelajaran buat kami semua? Menjadi ayah milenial hari ini mempersiapkan generasi 30-40 tahun yang akan datang. Jadi pensikapan ayah hari ini buahnya anak kita akan menjadi pemimpin, bercanda ribut tapi atau akan menjadi generasi yang tertinggal, termarginalkan. Itu tergantung pada sikap ayah hari ini. Ayah yang dibutuhkan adalah ayah yang sekali lagi hadir dengan kasih sayang, bahwa ini amanah, bukan sembarangan untuk dibuat pukul atau banyak kira-kira. Ayah yang menggali potensi dengan kasih sayang, mengantarkannya dengan kasih sayang, mencapai visi Ananda juga dengan kasih sayang, tidak dengan kekerasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, dari Ibu sendiri sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, kemudian melihat fenomena tadi, sekaligus juga sebagai seorang ibu, partner ayah dalam membesarkan anak. Barangkali ada pesan-pesan Bu Lina untuk kami, baik itu yang ayah maupun juga ibu, karena tidak mungkin disebut ayah kalau nggak ada ibu. Monggo Bu Lina. Terima kasih Pak Diandari. Jadi ini kalau saya mungkin yang pertama bahwa ya pesan untuk semua para ayah, tidak hanya dari suara seorang Lina, tapi saya yakin ini harapannya semua para anak dari orang tua, para istri dari suami Kita berharap bahwa ayah itu bisa memberikan keteladanan kebaikan di keluarga dalam kondisi apapun Jadi keteladanan seorang ayah itu sangatlah penting dalam kondisi mungkin ketika keluarga itu dalam posisi di atas artinya secara ekonomi, secara mungkin pangkat dan sebagainya, bahwa ayah memberikan keteladanan kebaikan. Kemudian juga dalam keadaan mungkin sekarang musim pandemi
yang juga kita rasakan akibatnya begitu ini. Bagaimana juga ayah itu juga memberikan keteladanan kebaikan di situ. Ya. Yang berikutnya bahwa kita juga berharap ya, ayah dan ibu itu saling bisa menghargai gitu ya, menghormati, mengharmonisasi peran dari masing-masingnya begitu ya. Jadi yang ibu itu juga menempatkan bagaimana posisinya ayah itu di mata anak-anaknya, ayah juga demikian. Nah, itu penting begitu ya. Karena bahwa memang ketika ayah itu oleh si ibu ini dihargai, dihormati, dan tadi juga berkaitan dengan ketika kita melihat bagaimana posisi ayah itu jauh, maka ibu ini juga berperan untuk mendekatkan, di samping ayah itu juga mendekatkan. Oleh karenanya, insya Allah di momen Hari Ayah ini kami dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga menyampaikan ucapan selamat Hari Ayah, dan semoga bahwa setiap momentum-momentum dalam kehidupan ini akan menjadikan momentum yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan dan mengantarkan kepada kuatnya keluarga, kuatnya membentuk generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang baik gitu ya, generasi-generasi yang insya Allah yang senantiasa memiliki kebaikan-kebaikan dan berkontribusi juga nantinya ke depan untuk umat, bangsa dan negara. Salamatan Mas Rian. Terima kasih, dan juga saya sampaikan matur nuwun semuanya Pak Ustadz Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Misbah, Bu Lina, jazakumullah khairan katsir atas waktu yang kemudian diberikan sahabat PKS kalian, dan ilmu, kalau bahasa anak-anak milenial sekarang ini daging kabeh. Ini daging semua tadi, mulai dari awal sampai dengan akhir. Ada begitu banyak yang akhirnya bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari. Terutama bagaimana kita sebagai seorang ayah itu harus bisa menempatkan porsi yang pas supaya kemudian visi pendidikan anak, pengasuhan anak itu benar-benar bisa sesuai. Karena yang berusaha kita lahirkan itu adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Sebagaimana yang disampaikan Pak Misbah tadi dalam surat Al-Furqan, wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita ingin menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan, dan menyiapkan pemimpin itu ya memang harus benar-benar semua aspek kemudian memang harus disiapkan. Aspek pendidikannya, ya sinergi dengan guru sebagaimana disampaikan Pak Misbah tadi, mutlak itu harus kemudian ada. Tapi jangan lupa bahwa ayah kemudian punya peran, kemudian ibu juga punya peran. Bahkan tidak kemudian 3 elemen saja, ternyata pemerintah juga punya peran di sana. Pemerintah juga kemudian punya peran di sana, melalui undang-undang, melalui aturan-aturan yang memang kemudian mendukung itu semua. Sehingga jangan sampai ada celah yang kemudian membuat, jangan sampai nanti generasi-generasi muda kita itu sampai kemudian nanti terjerumus dalam hal-hal yang sama sekali tidak kita inginkan, justru bertolak belakang dengan semangat yang ada di undang-undang Pancasila, terutama agama kita. Baik, teman-teman sekalian, sahabat PKS Jawa Timur, 12 November Hari Ayah, kita sudah coba kemudian diskusi banyak hal tadi sesuai dengan tema pada Hari Ayah yang kami ambil pada kesempatan hari ini, sejuta cinta dan harap untuk ayah. Ini bukan diskusi yang kemudian akan berhenti di sini. Ya, ke depan bukti wujud sejuta cinta dan harap untuk ayah ini nanti kemudian akan terus bergulir. Bidang BPKK, Perempuan dan Ketahanan Keluarga, yang akan membidangi, dan ke depan akan banyak program insya Allah yang bisa kita akses. Tetap pantau teman-teman sekalian media sosial di PKS Jawa Timur, ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya untuk update, sehingga nanti informasi-informasi saat ada pelatihan, ada sekolah ayah, ada sekolah ibu dan sebagainya, kita bisa mengikuti di sana. Saya secara pribadi mohon maaf jika kemudian ada kekurangan. Sekali lagi matur nuwun sangat Pak Misbah, Bu Lina atas kesempatan yang kemudian diberikan, ilmu yang kemudian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.